telah ditemukan jasad seorang laki-laki tanpa identitas yang terbungkus spray di bawah jembatan desa Wailayap, Pesawaran pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024. Penemuan ini pun menghebohkan warga sekitar karena mereka tidak menyangka di wilayahnya ternyata telah terjadi tindakan kriminal yang begitu sadis. Lalu polisi pun mengusut siapakah identitas dari jasad tersebut dan siapakah pelakunya. Langsung saja kita ke pembahasan. Berbulan-bulan lamanya meninggalkan anak dan sang istri merantau ke Jakarta untuk mencari nafkah. Tiba-tiba Ardi Kurniawan mendapatkan informasi dari para tetangganya yang mencurigai sang istri, yaitu Novita Dwi Ramadanti, telah berselingkuh. Mulanya Ardi tidak menanggapi gosip tersebut karena dia percaya dan yakin bahwa istrinya tidak akan mengkhianatinya. Namun, lama-kelamaan bukan hanya satu atau dua orang yang bilang, tapi ternyata banyak orang yang memberitahukannya bahwa mereka telah melihat istrinya bersama dengan laki-laki lain. Hal ini pun membuat Ardi tidak bisa fokus bekerja. Dia jadi overthinking dengan istrinya. Entah kenapa kali ini dia mencurigai sang istri telah berselingkuh. Akhirnya tak lama dari itu, Ardi pun memutuskan untuk pulang kampung dan mencari kebenaran dari kabar tersebut. Singkat cerita, sesampainya Ardi di rumah, dia pun langsung mengecek handphone sang istri. Dan betapa terkejutnya dia ketika melihat ada sebuah foto yang memperlihatkan sang istri bersama dengan laki-laki lain yang tidak dia kenal sambil berpelukan di atas kasur. Melihat foto tersebut, tentunya Ardi sangat marah dan kecewa kepada istrinya. Kemudian dia pun bertanya dan meminta istrinya untuk berkata jujur. Melihat Ardi yang sangat marah, sang istri pun meminta maaf atas kesalahan yang sudah dia perbuat, dan dia mengakui bahwa dia telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki bernama Wawan Setiawan yang baru 1 bulan dia kenal. Hal ini dia lakukan karena dia merasa kesepian ditinggal sang suami merantau ke Jakarta. Lalu Ardi pun kembali bertanya, apa saja yang sudah dilakukan? Mendengar itu, Novita hanya bisa terdiam. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Ardi pun menggertak sang istri dengan nada yang lebih keras lagi untuk mengakui bahwa dia, yaitu Novita, sudah berhubungan badan dengan laki-laki tersebut. Akhirnya, sang istri pun mengakuinya. Ardi merasa sakit hati dan tidak terima atas pengkhianatan yang sudah dilakukan oleh istrinya dan selingkuhan istrinya. Dia rela bekerja keras di Jakarta demi bisa menafkahi anak dan sang istri.
tapi sang istri malah tega bermain api dengannya. Lalu karena sakit hati tersebut, sepintas terbesitlah di pikiran Ardi untuk menghabisi selingkuhan sang istri yang sudah membuat keluarga kecilnya hancur. Lalu pada tanggal 18 Agustus 2024, tepatnya di jam 12 siang, korban sempat menghubungi sang istri dan mengirimkan pesan bahwa dia akan main ke kontrakan. Karena Ardi sudah menyimpan dendam yang teramat besar kepada laki-laki itu, dia pun memanfaatkan momen ini untuk bisa menjebak korban. Lalu Ardi meminta sang istri untuk membalas pesannya dan menyuruh laki-laki tersebut untuk datang ke kontrakannya jam 4 sore. Novita pun menolaknya karena melihat suaminya yang sudah sangat emosi, dia tidak mau nantinya ada keributan. Mendengar itu, Ardi pun sempat mengancam Novita kalau dia tidak mau menjebak laki-laki itu untuk datang ke kontrakannya, maka Ardi tidak tanggung-tanggung, dia akan menghabisi nyawa sang istri. Entah setan apa yang sudah merasuki Ardi, sampai-sampai dia tega berbicara seperti itu. Mendengar ancaman itu, Novita pun ketakutan, dan akhirnya dia pun mengikuti perintah dari suaminya. Sambil menunggu Wawan datang, Ardi pun pergi ke rumah temannya yang bernama Rocker untuk meminta bantuannya memberikan pelajaran kepada laki-laki yang sudah mengganggu rumah tangganya. Rocker pun menyetujui ajakan Ardi dan mereka akhirnya berboncengan menuju kontrakan. Sesampainya di sana, mereka bersembunyi di kamar kosong yang terletak di samping kontrakannya. Tak lama kemudian, tepatnya di jam 4 sore, Wawan pun tiba di kontrakan Novita. Lalu dia pun memarkirkan motor Yamaha Vision di depan kontrakan. Setelah itu, dia pun langsung masuk ke kamar. Di dalam kamar, tiba-tiba datang Ardi yang langsung menyerang leher korban dari belakang dengan sekuat tenaga. Sementara itu, Novita dia langsung keluar kamar sambil menangis. Dia tidak tega melihatnya. Selanjutnya, Rocker masuk ke kamar dan membantu memegang tangan serta badan Wawan dari depan. Karena Wawan sempat melakukan perlawanan, seketika Rocker langsung mengambil kayu kasau sepanjang 65 cm. Kemudian memukul dada korban sebanyak 4 kali hingga tidak berdaya. Tak lama dari itu, Rocker pun pergi meninggalkan kontrakan tersebut. Ardi yang melihat korban yang ternyata masih bergerak, dia pun kembali mengambil kayu kasau di lantai dan kembali memukul dada korban sebanyak 2 kali. Sekitar pukul 5 sore, setelah yakin bahwa korban sudah tidak bernyawa lagi, Ardi dan Novita pun pergi menuju rumah Ujang untuk meminjam mobil Kijang Super. Dengan alasan mereka akan memindahkan barang-barang dari rumah orang tuanya ke kontrakannya. Mendengar itu, Ujang pun menyetujui untuk meminjamkan mobilnya kepada Ardi. Sesampainya di kontrakan, mereka berdua langsung membungkus jasad Wawan ke dalam karung dan kain spray. Di malam harinya, sekitar pukul 7:30 malam, jasad Wawan pun dimasukkan ke dalam mobil bagian tengah. Lalu mereka berdua pun pergi ke arah kecamatan Kedondo, Kabupaten Pesawaran. Dalam perjalanan, ternyata mereka kebingungan
mau dibuang kemana jasad ini. Akhirnya mereka memutuskan untuk berhenti di bawah jembatan Waibinong, Desa Wailayap, Kecamatan Gedong Tatan, Kabupaten Pesawaran, dan dibuanglah jasad Wawan di sana. Setelah selesai melakukan aksi kejamnya, Ardi dan Novita pun berencana untuk kabur, meninggalkan jejak. Tapi sebelum mereka pergi, mereka sempat menjual motor Wawan ke tempat penampungan rongsok. Pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, jasad Wawan pun ditemukan oleh seorang warga yang akan pergi ke masjid untuk bersih-bersih, tepatnya di jam 7:30 pagi. Penemuan ini pun sempat menghebohkan warga sekitar dan langsung dilaporkan ke pihak kepolisian. 3 hari kemudian, akhirnya pihak kepolisian dapat mengidentifikasi jasad laki-laki tersebut. Diketahui bahwa jasad tersebut bernama Wawan Setiawan yang berusia 25 tahun, warga Dusun 5, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, yang bekerja sebagai supir. Hal ini terkonfirmasi oleh Kades Tanjung Sari yang membenarkan bahwa jasad tersebut merupakan Wawan Setiawan, warganya yang hilang, tidak ada kabar sejak pamit untuk pergi main di hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2024. Berdasarkan penyelidikan pihak kepolisian, akhirnya pada hari Kamis, tanggal 13 September 2024, Ardi dan Novita pun berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian di kediaman ibu tirinya di daerah Sleman, Yogyakarta. Sementara pada saat video ini dibuat, pelaku Rocky, rekan dari Ardi, masih berstatus buron. Atas kasus ini, Ardi dan Novita pun dijerat dengan pasal penghilangan nyawa secara berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup atau maksimal penjara 20 tahun. Terkadang, rasa sakit dari pengkhianatan bisa membawa seseorang ke jalan yang gelap dan tak terduga. Ingatlah, dalam setiap hubungan, kunci utamanya adalah komunikasi dan kejujuran. Namun, jika salah satunya berkhianat, maka tinggal pilih mau bertahan atau tinggalkan. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Serta bagikan pendapatmu di dalam kolom komentar tentang kisah ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.